Sholat saya tahu kewajiban, cuman saya ngerjain kalau inget doang. Tuh ada tuh 40 tahun kita hidup, kita dapat menstruasi, kita balik haid contoh 12 tahun, usia 12 tahun. Di bawah 12 tahun kan belum wajib sholat ya, cuman harus pendidikan sholat tetap diterapkan. Dari usia 12 tahun ke 40 tahun banyak gak yang kita tinggalin? Itu baru sholat, belum puasa, baru sholat. Dari 12 tahun ke 40 tahun mungkin cek orang Sunda nama baru eling, baru ingatnya di usia 30 tahun ke atas. Berarti dari 12 tahun ke 30 tahun berapa waktu sholat yang sudah kita lalai dan kita tinggalkan? Itu baru sholat. Belum lagi gibah kita tiap hari, iri dengki kita tiap hari, gak yang suka kita sama nikmat orang setiap hari, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut kita. Kata Imam Al-Ghazali, organ yang paling banyak bikin dosa tiap hari lisan, mulut. Ngatain orang, gibah, fitnah, namimah, nyinyir sama orang. Kadang-kadang mulut ini nggak ngeluarin suara tapi dia bisa nyinyir, Bu. Ada orang punya baju baru, udah bergerak tuh bibir, betul nggak, Bu? Sama kayak mata yang pernah saya bilang, orang gibah itu kan ada yang pakai mata juga. Mata itu kan nggak mengeluarkan suara layaknya mulut, tapi kalau matanya sudah beraksi, nah itu jadi dosa juga. Betul ya, Bu ya? Maka sudah banyak dosa kita. Itulah kenapa jadi reminder, jadi muhasabah. Ya Allah, mungkin ini yang bikin saya menghafal di usia tua agak sulit dibanding usia muda. Ibu hafal kulhu dari kecil sampai sekarang tuh kulhu gak hilang. Kenapa? Karena di waktu kecil yang kita hafal. Makanya penting banget anak-anak kecil itu sudah diajarkan menghafal Quran dari sejak kecil. Kenapa? Lebih mudah menempel dan terus menempel sampai dia besar, dibandingkan hafalan baru yang baru kita hafal di usia tua. Biar kata ibu ketalar Al-Baqarah sama Al-Imran itu mungkin cuma bertahan sebulan 2 bulan. Keesokannya kalau nggak ditakrir, kalau nggak diulang-ulang, habis hafalan kita. Yang kita ingat cuma Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi. Selebihnya hafalan hilang semuanya. Maka itu tadi kembali ya, itu hafalan. Kita kembali kepada tafakkaru fi zatillah, yang dipikirin itu zatnya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Yang kita pikirin itu adalah ciptaan Allah, bukan zatnya Allah. Jadi haram berdosa bagi seorang hamba yang dia bertanya nih, kayak anak kecil, Allah tinggal di mana ya? Bentuknya bagaimana ya? Adanya di mana ya? Itu haram, dosa, nggak boleh kita bilang. Yang boleh kita pikirkan adalah khalqillah, ciptaan Allah. Ya Allah, di gunung indah bener. Kalau bukan Allah yang nyiptain, nggak mungkin di gunung ada segini. Ini laut ya Allah, luas benar. Kalau bukan kuasanya Allah, nggak ada yang namanya laut seindah ini. Tuh, ciptaan Allah yang harus dipikirkan. Jadi ilmu fikih penting nggak, Bu? Penting. Biar kita ibadahnya benar, sholatnya benar, wudunya benar, tayamumnya benar. Itu ilmu fikih. Yang kedua ada ilmu tauhid, mengenal Allah. Dan yang ketiga adalah ilmu akhlak, ilmu akhlak. Ya, untuk sosialisasi sehari-hari tadi, guru sama murid, murid sama guru, yang tua sama yang muda, yang muda sama yang tua, anak sama orang tua sama anak. Itu namanya ilmu akhlak. Bagaimana tingkah laku sehari-hari. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kalau ketemu saudara kamu siapapun, senyum. Jangan ngerepet mulu muka. Ada muka orang nih, jadi begini, Bu. Kadang kemarin ada yang nanya waktu saya kajian di Rumil, ada yang nanya, Ustazah, bagaimana cara menasehati orang yang tidak suka kepada kita? Karena saya ngerasa ada punya salah sama kawan saya, tapi kawan saya nggak bilang saya salahnya apa. Tiba-tiba mukanya berubah. Yang tadinya negor cuma diam, nggak pernah negor. Maka saya katakan, ilmu tenang itu salah satunya adalah husnuzon. Cari kemungkinan yang lain. Yang biasanya kawan kita kan senyum sama kita, Bu. Senyum nih kalau ketemu. Tiba-tiba ngerembut kagak senyum. Coba husnuzon. Kalau kita husnuzon, hati kita tenang.
Tapi kan kebanyakan hati kita ini suuzon. Yang tadinya dia senyum kemarin, hari ini nggak senyum. Kita bilang dalam hati, ngapa sih dia dengki apa sama saya? Gak ada senyumnya bisa. Saya salah apa sih? Nah itu lahirnya suuzon. Tapi kalau yang lahir ilmu husnuzon, itu ngapa dia begitu ya? Emang setelan mukanya gitu kayaknya ya. Setelan mukanya susah senyum, memang begitu. Atau oh mungkin lagi banyak pikiran. Oh mungkin dia nggak ngelihat saya tadi makanya nggak senyum. Maka jadi orang yang husnuzon. Orang yang husnuzon itu hatinya tenang. Beda sama orang yang suuzon. Perkara kagak senyum disuuzonin, perkara kagak nyapa disuuzonin, perkara yang biasanya ngasih kagak pernah ngasih disuuzonin. Dah yuk, ilmu tenang kita salah satunya adalah husnuzon. Gitu ya Ibu ya. Nah kita masuk di pembahasan yang kedua. Kalau kemarin kita masuk di babut takwa, tentang ketakwaan. Yang kedua ini insya Allah kita adabul muallim. Adabul muallim, Ibu melihat ya. Adab guru. Nanti setelahnya ada adab murid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca umul Quran surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab Taisirul Falaq ala hadhihi wa ala kulli datin sunnah. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muallim. Adab seorang guru. Ini adab guru dulu. Jadi dari adab guru ini nanti ibu-ibu bakal tahu bagaimana saya harusnya mencari guru. Siapa orang yang harus saya jadikan guru? Saya belajarnya kemana? Sama siapa? Nah ini kita nanti jadi tahu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muallimu dalilul tilmidhi ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif. Ya. Al-muallimu dalilul tilmidh. Guru itu adalah seorang yang dalilul tilmidh, memberi petunjuk kepada murid ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif, untuk menyempurnakan ilmu dan pengetahuan muridnya. Itu yang disebut dengan guru. Jadi guru itu orang yang ngasih ilmu dan pengetahuan sama murid. Dan guru ini terbagi dua. Ada yang disebut dengan muallim, ada yang disebut dengan mursyid. Apa bedanya muallim sama mursyid? Kalau muallim itu sekedar tadi dalilul tilmidhi ila ma yakunu bihi kamaluhu minal ulumi wal ma'arif. Orang yang sekedar ngasih pengetahuan, yang tadinya muridnya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya muridnya nggak paham jadi paham, itu namanya muallim. Transfer ilmu. Ya. Dan yang kedua ada mursyid. Jadi kalau mursyid itu sudah pasti muallim, tapi tidak semua muallim itu mursyid. Paham ibu-ibu? Karena ada guru yang sekedar nyampein ilmu tapi dia nggak ngajarin akhlak. Ada yang dia ngajarin akhlak plus transfer ilmu, itu namanya mursyid. Jadi kalau muallim adalah orang yang menyampaikan ilmu, memberi pemahaman. Tapi kalau mursyid bukan cuma menyampaikan ilmu, tapi memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk terkait akhlak yang harus dilakukan. Jadi kita berharap mudah-mudahan guru-guru yang ada bukan cuma yang ada di majelis taklim, tapi guru-guru yang ada di sekolah dari tingkat TK sampai SMA perguruan tinggi itu bukan cuma sekedar ngajar, udah yang penting SKS-nya kelar, yang penting gajinya turun, yang penting yang harus disampaikan udah 1 jam kelar, udah balik. Tapi bagaimana guru itu bisa jadi suri tauladan? Setiap penyampaian dan juga ilmu yang ditransfer selalu ada pengajaran attitude, akhlak. Mohon maaf, contoh. Ini bukan, jadi yang ngajarin akhlak itu bukan cuma guru agama. Yang hilang dari pendidikan zaman sekarang, banyak guru yang udah nggak aware, guru yang udah nggak peduli terkait akhlak murid. Yang penting saya sampein tuh SKS-nya udah. Masalah muridnya berakhlak, cium tangan atau enggak, tak
takzim atau enggak sama guru, udah biarin aja. Nah ini banyak yang sekarang seperti itu. Jadi kita harapkan mudah-mudahan para guru di luar sana bukan cuma transfer ilmu, tapi juga mendidik akhlak, gitu ya. Nah itu kan perlu itu penanaman seperti itu. Jadi bagaimana guru walaupun yang dia ajarkan ilmu dunia, ya, tapi ayo anak-anak sebelum kita mulai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo anak-anak, setelah kita belajar, walaupun ini bukan pelajaran agama, mari sama-sama kita bermuhasabah. Mari sama-sama kita bertafakur, mari sama-sama kita memaafkan satu sama lainnya. Ada evaluasi setiap harinya terkait akhlak. Ini disebut dengan mursyid. Jadi bukan cuma muallim tapi mursyid. Fayushtaratu ayyakuna min dawil awsafil mahmudati. Maka seorang guru itu syarat jadi seorang guru, ya Allah ya Rahman. Ini berat ya ibu-ibu ya. Ayyakuna min dawil awsafil mahmudati, dia harus punya sifat-sifat terpuji. Jadi gini ibu-ibu, kalau ibu punya guru siapapun itu, termasuk yang lagi ngomong nih bu, ngajarin ibu-ibu, bukan berarti yang lagi ngomong lebih baik daripada yang mendengarkan. Bukan berarti yang nyampein lebih alim daripada yang mendengarkan. Cuman prinsipnya gini, kalau semua orang memang syarat jadi guru itu kan harus memberikan akhlak yang terpuji, walaupun aslinya kita juga manusia, banyak kurangnya. Jadi kalau ibu-ibu ngelihat guru, loh kok dia ustadz begitu sih, ustazah begitu, katanya ustadz ustazah. Ya ustadz ustazah itu kan sebutan karena mereka ngajarin ilmu. Tapi kembali lagi akhlak ke pribadi masing-masing. Ustadz ustazah juga manusia, kiai juga manusia, habaib hubabah juga manusia. Jadi takzim boleh, fanatik nggak boleh. Karena yang kita fanatikin manusia. Fahmi Bim? Terlalu fanatik nih, ini guru saya nih. Oh pokoknya kalau selain gurunya yang ini saya nggak mau datang ngaji. Yang lain saya nggak datangin, cuman guru ini yang saya datangin. Itu fanatik buta namanya. Semua guru siapapun mereka manusia. Manusia itu apa? Mahalul khata' wa nisyan. Punya peluang bikin dosa, bikin salah. Jadi kalau ketika guru kita punya salah atau dosa, jangan digibahin. Ini kata para ulama begini, salah satu keberkahan ilmu, orang kalau pengen dapat keberkahan ilmu itu sebelum dia ngaji dia doa. Apa doanya? Allahumma astur aibi syaikhi minni. Allahumma astur aibi syaikhi minni, ya Allah, tutup aib guruku di hadapanku ya Allah, agar yang kulihat dari guruku hanya ilmu dan kebaikan. Karena aku faham guruku juga manusia, punya aib, punya salah. Ini para ulama ngajarin, ya. Kalau kita mau ngaji, kita mau belajar, doa ini. Tadi nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, tuh pas guru kita datang, tutup aib dan keburukan guru saya ya Allah. Sehingga yang baiknya saja yang saya tiru, yang baiknya saja yang saya lihat, yang buruknya saya tidak perlu tahu. Karena ada murid yang ketika dia tahu aib atau keburukan gurunya, Masya Allah, dia gibahi, dia fitnah, dia sebarluaskan. Di sini naza'at minhul barakah, Allah cabut keberkahan ilmu yang udah kita dapat. Jadi guru kita juga punya aib, para muallim juga punya kesalahan, ya. Gak ada 100% yang tanpa dosa, gak ada. Saya banyak dosanya, ibu juga punya dosa, siapapun ada dosanya. Maka ya Allah, tutup aib guruku, tutup aib kami ya Allah. Itu doa kita. Jadi aib kita cukup kita sama Allah yang tahu, gak perlu disebarluasin. Ada orang yang dengan bangganya sekarang nih, mohon maaf, zaman media sosial, orang dengan bangganya bikin postingan, bikin video yang menceritakan aib keluarganya sendiri. Contoh, video TikTok, mau cerita bagaimana perjalanan hidupku yang penuh liku-liku katanya. Ya, 2010 ketemu suami menikah, 2012 dikaruniakan anak, 2015 suamiku selingkuh katanya, 2018 ya aku jadi single parent, ya 2020 aku bertemu lagi dengan laki-laki yang baik, 2000 sekian. Kenapa sih harus dibongkar? Emang pengen bener orang tahu gitu? Kan cukup orang taunya yang baik-baiknya aja dari kita. Tapi sekarang banyak orang yang
Bahkan ada yang bikin perjalanan hidupnya, dulu aku pernah jual diri katanya, sekarang aku begini-begini. Allahu Akbar. Yang sudah Allah tutup jangan dibuka, yang sudah Allah jaga rapat-rapat jangan kita yang membuka. Makanya kan doa kita selain tadi, ya Allah tutup aib guruku di hadapanku, apa yang paling penting kita setiap hari doa, Allahumma astur aibi, Allahumma astur aibi, ya Allah tutup aibku ya Allah. Ini kita nih masih saling menghargai satu sama lain karena aib kita masih ditutup, Bu, sama Allah. Ibu masih mau ngaji sama saya karena aib saya masih dijaga sama Allah. Saya masih mau ketemu sama ibu di sini karena aib ibu masih dijaga sama Allah. Coba bayangin kalau aib itu Allah buka. Ya Allah ya Rahman, ini sudah ditutup oleh Allah, kita yang buka. Udah digembok sama Allah, kita yang hancurin gemboknya. Maka tutup aib kita di hadapan siapapun. Banyak orang via media sosial bikin status buka aib keluarga. Ya Allah, laki saya modal gantung doang, ngasih nafkah 15.000 sehari. Ngapain orang tahu sih? Ya, ada orang senang diposting, ada orang punya masalah keluarga diposting, ada yang dengan bangganya, nauzubillah, mohon maaf ibu-ibu, yang kalau ketemu temennya tuh yang dibuka aibnya bukan cuman aib masalah rumah tangga, tapi aib dapur rumah tangga, masalah ranjang. Ngobrol sama kawannya, bagaimana biar tahan katanya. Emang kalau suami bagaimana? Suami saya begini-begini. Nah kalau suami saya mah gak begini-begini. Itu aib yang paling kudu ditutup. Ya Allah ya Rahman. Tapi banyak yang saking nganggep besti, kawan, teman, udah dibongkar habis-habisan. Allahu Akbar. Hati-hati. Kalau orang sudah berani membuka aib diri dan keluarganya, kelak akan Allah buka juga nanti. Maka begini juga, Bu. Kita nih, Bu, saya ngajak ibu-ibu nih, kita muhasabah bareng-bareng ya Bu ya. Ini kan zaman medsos. Kadang yang kita buka aibnya bukan cuma aib diri kita dan keluarga, tapi kita demen bongkar aib orang. Makanya ada istilah netizen sekarang mah ngalahin Intel katanya. Ya, ngebuka aib bobroknya artis, selebgram, public figure, itu semua habis sama netizen. Keluarin semuanya. Betul, karena zamannya media sosial. Tapi orang yang aman adalah orang yang tetap berusaha untuk tidak menghakimi dosa orang lain. Lagi gosip rame, jin dasim lagi dibawa-bawa. Ya, rumah tangga orang, kata ibu-ibu, perasaan artis yang cerai dari awal Januari sampai Desember udah berapa orang nih katanya. Ya, dihitung sama ibu-ibu. Kok dia cerai, kok dia begini, kok ini ada perselingkuhan dan lain sebagainya. Dengan mudahnya kita menghujat pakai jempol. Ya dasar pelakor, dasar ini, dasar itu. Hati-hati ketika menghakimi dosa orang lain. Ya Allah. Makanya para ulama itu kalau mereka melihat aib orang lain, Bu, ini ada kebukaan ya, aib orang lain. Apa yang dikatakan oleh para ulama? Saya lupa salah seorang ulama itu namanya, astagfirullah. Dikata beliau gini, kalau melihat aib orang lain kebuka nih, tersebar, ya Allah, semoga Allah berikan kebaikan buat dia, kalaupun itu tidak benar. Tapi kalaupun itu benar, semoga disegerakan kebaikan untuk dirinya. Paham gak ibu maksud ulama itu? Jadi kalau aib itu nggak benar, mudah-mudahan Allah berikan pahala atas kesabarannya, atas fitnah-fitnah aib itu. Tapi kalau aib itu benar, memang keburukan dia benar, begitu buruk dia, mudah-mudahan Allah segerakan kebaikan untuk dirinya. Artinya dirubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu para ulama kalau melihat aib orang begitu tanggapannya. Yang harus kita contoh. Kan kita mau nggak diomongin sama kawan di majelis. Tahu nggak kemarin? Iya, artis yang itu. La ilaha illallah. Kita nih gampang menghakimi orang, ya Allah. Saya pas tahu para ulama tuh kalau melihat aib orang tanggapannya begitu, saya takut tuh, ya Allah, saya bilang. Jadi asal pengen ngomongin aib orang tuh, ya Allah, astagfirullah. Ini kalau melihat orang lagi tersebar aib, astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan dikasih kebaikan, ya Allah. Udah, kelas. Jangan lagi, kan dia begitu ya, iya dia begini. Udah, bukan ranahnya kita untuk menghakimi.
ya. Karena menasehati itu bukan di tempat umum. Saya pernah sampaikan, menasehati yang baik itu tatkala face to face, ngobrol langsung, itu namanya menasehati. Kalau depan banyak orang, namanya menghujat, bukan nasehati. Orang bikin video TikTok sekarang, yuk kita stitch video ini yang lagi viral nih teman-teman. Oke, aku pengen komentarin video yang lagi viral ini. Itu mah bukan nasihat namanya. Emang pengen FYP, pengen viral itu, ya. Yang ada makin nambah dosa. Maka apa? Nasihat terbaik langsung sampaikan kepada orang tersebut. Itu nasihat terbaik, ya. Maka fayushtaratu ayyakuna min tawil usafil mahmudati. Kalau semua orang nggak pengen jadi guru karena apa, ya Allah saya nggak pengen ngajar, saya punya aib, saya punya dosa, nggak pantas saya jadi guru, maka nggak akan ada orang yang mau ngajarin ilmu. Ya, orang mau ngajar bukan karena dia nggak punya dosa, tapi karena apa, ya Allah kalau bukan saya ngajar, siapa nanti orang pengen belajar sama siapa, ya Allah. Nah itu, ya, sambil dia mengajar, sambil dia berusaha untuk terus memperbaiki dirinya, menutup aib-aib yang telah berlalu. Li'anna ruhat tilmid, karena ruh murid itu dha'ifatun binisbati ila ruhihi. Ruh muridnya itu lebih lemah dibanding ruh gurunya. Kalau gurunya aja nggak beradab, gimana muridnya? Kalau gurunya aja nggak berakhlakul karimah, gimana muridnya? Maka jadi guru ini sebenarnya muhasabah buat kita para guru, para ustadz ustazah yang ngajar, ya Bu, ya. Jadi gelar ustadz ustazah ini berat, gelar guru ini berat. Bagaimana kita menjadi guru yang menghidupkan rohani murid kita dengan kebaikan? Jangan gurunya bobrok, muridnya ikut bobrok. Ini tugas para guru siapapun kita, baik itu guru agama ataupun guru-guru yang ada di sekolah dan lembaga apapun, ya ibu-ibu, ya. Fa idza tasafal muallimu bi awsafil kamal, ya. Maka kalau guru itu memiliki sifat-sifat yang kamal, sempurna, kanat tilmidul muwaffaqah, maka murid itu akan mencontoh. Jadi kalau gurunya lemah lembut, muridnya juga pasti lemah lembut. Ada istilah, Bu, guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Ya, lebih parah lagi itu, ya. Maka ini harus disesuaikan agar apa? Agar sifat-sifat itu menurun kepada murid-muridnya. Jadi cari guru, cari juga yang bagaimana akhlak kesehariannya, bagaimana sikap dan lain sebagainya, itu yang harus kita pikirkan, ya. Faidan labudda ayyakuna taqiyan mutawaddi'an, maka seorang guru nih, siapapun yang jadi guru, apa yang harus ada sifatnya dalam dirinya? Satu, taqiyan, dia harus bertakwa, takut sama Allah. Takwa itu apa? Yang kemarin kita bahas, imtisalul awamiri wajtinabin nawahihi. Takwa itu mengerjakan yang Allah perintah, menjauhi yang Allah larang, itu takwa. Maka seorang guru, poin utamanya, modal utamanya bukan cuma ilmu pengetahuan, tapi taqiyan, dia harus takwa. Gurunya harus lebih banyak tirakatnya. Mau ngajar ke murid, guru baca dulu. Mau ngajar ke murid harus belajar juga. Nih saya nyampein ke ibu-ibu, saya kan jadi pembicara. Saya bukan cuma nuangin air, saya juga kudu dituangin air. Paham ibu-ibu, ya? Jadi saya nuangin air ke ibu-ibu, saya juga harus nyari air yang dituangin ke saya. Nah itu, ya, bagaimana kita takut sama Allah, bagaimana kita terus belajar, bagaimana kita juga harus punya guru, ya. Ada guru di atas guru, begitu bahasanya. Tirakatnya lebih banyak. Ya Allah, karena yang saya sampaikan adalah kalamullah, maka sholat saya harus tepat waktu, saya harus lebih takut sama Allah, aurat saya harus tertutup, ya. Kemudian lagi maksiat harus lebih saya jauhi, ya Allah. Nah itu taqiyan, adanya rasa takut kepada Allah. Mutawaddi'an, seorang guru itu harus tawadhu, rendah hati. Memang dia alim, pinter, tapi ya, kita semua di hadapan Allah sama. Yang membedakan mungkin secara pemahaman keilmuannya. Tetap guru itu kalau ketemu murid, walaupun muridnya tidak sepintar gurunya, perlakukan dia layaknya manusia. Mohon izin, mohon maaf, banyak guru yang pengen dihormati. Saking pengen dihormati, dia kalau ngasih makan muridnya sampai dilempar, digelindingin. Nah, makan kata. Itu murid udah kayak bukan manusia, tapi binatang.
Ada muridnya yang kalau pengen ngambil berkahnya sini, bukan cuma suruh cium tangan bolak-balik, cium kaki saya cium, katanya. Banyak gak yang feodal gitu? Banyak. Nah ini kemarin sempat viral tuh yang kayak gitu ya. Mohon izin, mohon maaf Bu. Yang naik beritanya itu salah, tetapi ada juga banyak oknum-oknum yang demikian. Jadi nggak semua pesantren dan guru itu seperti itu, tapi ada juga yang seperti itu. Nah, maka oknum-oknum yang sudah merusak ilmu, merusak adab guru dan murid ini juga perlu untuk dikritik, dibenahi. Kita takzim sama guru boleh, kita hormat sama guru boleh, tapi kita menghilangkan sisi manusia yang ada dalam diri kita. Kita menjadikan diri kita hewan layaknya depan guru, itu salah. Feodal itu harus dikritik juga. Jadi paham ya Ibu ya? Ada tuh dulu, bukan dulu tuh, tahun lalu apa ya? Film judulnya Walid. Ibu tahu? Ini pasti Ibu nonton semua nih. Apa ya? Walid nah ini katanya, Walid nah itu katanya, itu ada ya. Itu sebenarnya nyindir filmnya. Sampai kalau mau baiat itu harus cium kaki walidnya, nyuci kaki walidnya. Nah itu nggak ada seperti itu ya. Takzim boleh, hormat boleh, cium tangan boleh, tapi merendahkan diri kita itu nggak boleh. Dan seorang guru yang baik, dia nggak gila kehormatan, dia tawadhu, dia tahu dia dihormati, tapi dia nggak gila kehormatan. Ini sifat seorang guru, mau guru apapun itu ya. Jangan mentang-mentang kita lebih alim dari muridnya sehingga kita memperlakukan murid kita layaknya binatang. Nauzubillah min dzalik. Ini banyak sekarang kasus Bu. Kemarin saya ngelihat berita, ya Allah, ada seorang guru kegep di musola, di WC musola, sedang berduaan dengan muridnya, laki-laki dua-duanya. Allahu Akbar. Ini infonya mengarah ke LGBT ya Bu ya, homoseksual itu. Allahu Akbar. Nah ini guru ini yang harusnya, kan ada tuh lagunya, guru belahan jiwa kekasih yang sempurna gitu ya. Kalau kita ngelihat guru tuh jadi adem buat kita ilmunya, akhlaknya. Ini sekarang banyak guru ya Allah yang bukan niatnya baik lagi, tapi bahkan sampai melecehkan murid-muridnya. Kasusnya banyak ya Allah, muridnya yang jadi korban pelecehan seksual, yang jadi korban tadi ya sesama jenis dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rahman, ini jadi reminder buat para guru dimanapun berada. Kita ini dikasih ilmu sama Allah bukan karena kita hebat, tapi ilmu yang Allah kasih itu wasilah memberikan kebaikan buat orang lain. Maka di sini taqiyan, seorang guru itu harus bertakwa, mutawaddian, dia harus tawadhu, gak gila kehormatan, lainal janibi litamilal qulubu ilaihi ya. Jadi harus lemah lembut ya, agar apa? Litamilal qulubu ilaihi, agar hati murid-muridnya tuh condong sama gurunya. Kan ada murid yang dia sayang benar sama gurunya, Bu. Saya sayang benar ya Allah. Kenapa? Karena dia ngelihat kelembutan dari gurunya. Ya, jadi kelembutan itu bukan cuma cara ngomong, tapi ada sesuatu yang nggak bisa kita ungkapkan gitu ya Bu ya. Fatastafidu minhu, maka muridnya lebih mudah menerima nasihat kebaikan, ngambil faedah gara-gara dia punya guru yang baik. Tadi takwa, tawadhu, lemah lembut ya, layaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakuna haliman, seorang guru juga harus bijaksana. Kalau muridnya bertengkar, jangan dia condong salah satu. Jangan ada perbedaan, gak bijak nih. Oh ini mah anak orang kaya, yang ini anak orang miskin. Yang kaya ranking 1 aja, emaknya rajin ngasih. Nih kalau yang ini biarpun pinter, emaknya pelit, gak pernah ngasih. Nah itu gak boleh tuh ya, harus bijaksana. Kalau pintar bilang pintar, kalau benar bilang benar, kalau salah bilang benar, bijaksana. Kemudian apa? Wa ayyakuna dha rahmatin lit-talamid. Dan guru ini harus sopan santun supaya murid ngikut ya, punya akhlak layaknya Rasulullah, sidik, amanah, tabligh, fatona. Kemudian apa lagi?
wa iyakuna dha rahmatin lit-talamidhi syafiqan 'alaihim litasuma raqbatuhum, ya. Jadi guru itu juga harus punya rasa kasih sayang pada murid, agar rasa suka pada apa yang diajarkan kepada mereka semakin besar. Jadi kalau gurunya tuh punya rahmah, kasih sayang, murid juga semangat belajar, Bu. Betul nggak, Bu? Tapi kalau gurunya udah nggak enak, kata yang belajar, kata ibu-ibu, nggak ada katanya, nggak mau dah, males begitu ya. Nah, ini bagaimana harus ada rahmah, keterkaitannya, rasa suka, biar muridnya juga suka belajar itu, gitu ya. Wa yansahuhum wa yu'addibahum fayahsunu ta'dibuhum. Dan guru itu harus rajin nasehatin murid. Jadi welcome kalau muridnya nanya minta nasihat, nasehatin. Wa yu'addibahum, mendidik kesopanan, fayahsunu ta'dibahum, agar muridnya juga beradab, bukan cuman pinter tapi bener. Karena banyak orang bener tapi banyak orang pinter tapi kagak benar, dan sedikit orang bener kemudian pinter gitu ya. Yang pengennya kita sudah pinter dan juga benar. Nah itu ya. Wa la yukallifahum minal ma'ani ma taksuru anhu idrakatuhum, dan tidak membebankan mereka suatu pemahaman yang tidak mampu mereka fikirkan. Jadi belajar bagi murid itu harus easy going, artinya diberi kemudahan. Ada guru yang killernya bukan main, Bu. Jadi kalau muridnya nggak bisa, nggak paham, kena pukul. Kalau muridnya nggak paham, kena keluar, kena tampar dan lain sebagainya. Jadi seorang guru itu harus sabar dalam mendidik murid. Bu, Ibu, tahu nggak guru paling sabar itu guru apa? Guru TK. Ini kalau guru seusia ibu-ibu, saya ngajarin ibu-ibu udah enak, ibu-ibu diem semuanya. Tapi coba jadi guru TK, Allahu Akbar. Saya berapa kali diundang ceramah di SD, nggak usah TK deh, Bu, SD, Maulid Nabi Isra Mi'raj di SD. Itu anak, ya Allah, saya ngomong dia ngomong juga, saya ngomong tuh anak teriak juga. Saya bilang Masya Allah, emang paling indah ngajar depan ibu-ibu. Kita ngomong ibu-ibu diam, dengerin, udah dewasa semua ya, Bu ya. Tapi anak-anak, Allahu Akbar, makanya metode dakwah ke anak-anak itu beda sama ke ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan kayak gini metode dakwah. Tapi kalau dakwah ke anak-anak, ngajarin ke anak-anak harus pakai lagu, tanya jawab, adek, gitu ya. Kita nyanyi dulu yuk, rukun Islam yang 5. Nah itu kan anak kecil begitu. Mereka kan lebih mudah memahami. Makanya tadi di sini wa alla yukallifahum minal ma'ani ma taksuru anhu idrakatuhum. Guru itu harus memberikan pemahaman sesuai dengan keadaan muridnya. Jangan anak TK diajarin kitab gundul. Ayo silahkan pahami masing-masing. Bengong tuh anak baru kepala apa? Sebutkan nama Nabi, pakai lagu Adam, Idris, Nuh, Soleh gitu ya, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak. Kan anak-anak kalau pakai lagu lebih seneng, nggak memberatkan mereka. Nah ini pentingnya sebagai guru kita harus tahu metode menyampaikan agar yang menerima itu tidak menjadi beban. Ada orang nggak mau belajar, nggak mau sekolah, nggak mau ngaji, kenapa? Gurunya berat bener nyampeinnya. Ya puyung bener, nggak ngerti saya. Ada nggak yang gitu? Ada. Maka seorang guru dia harus terus belajar agar tidak, kalau bahasa kitanya, bikin pabalieur. Gimana mudah difahami, mudah diterima, dan itu segmennya berbeda-beda. Anak TK beda, anak SD beda, yang SMP beda, akademisi, anak-anak kuliah beda, anak muda beda, emak-emak juga beda. Emak-emak ngaji dikasih ajaran materinya anak muda lah, dia puyeng ya, dikasih bahasa gaul dan lain sebagainya. Anak muda materinya emak-emak kagak mau ngaji lagi, dia bisa. Makanya semua ada segmentasinya gitu ya, semua ada metode dan cara-caranya. Jadi kurang lebih itu adab guru terhadap murid. Dan siapapun yang mau menjadi guru, guru itu bukan dalam masjid saja, bukan dalam sekolah saja, bahkan guru yang paling utama adalah seorang ibu dan seorang ayah yang mendidik anaknya di dalam rumah. Al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Ibu itu sekolah pertama, ayah kepala sekolahnya.
Jadi walaupun kita nggak jadi guru di luar rumah, minimal kita harus jadi guru yang sukses Bu di dalam rumah. Minimal anak kita hafal Fatihah dari lisan emak bapaknya, jangan dari orang lain. Karena yang dapat pahalanya orang lain sampai dia mati. Emaknya ngajarin Fatihah, anak 2 tahun, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dari lisan ibunya dia hafal, maka pahala ibunya sampai wafat tidak berhenti. Ini yang dinamakan wal ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat biarpun sama anaknya sendiri. Jadi remindernya gini Bu, muhasabahnya, jangan kita jadi guru yang sukses di luar rumah tapi nggak sukses mendidik anak sendiri. Makanya ya Allah, saya suka merenung, ya Allah, saya kudu punya banyak waktu lebih buat anak saya. Kenapa? Karena yang kudu dididik bukan cuma jamaah saya, tapi juga anak-anak saya. Nah ini perhatian penting buat para guru, bahwa murid terbaik kita adalah anak-anak kita yang ada di rumah. Biar anak nyontoh kebaikan, biar anak hormat sama gurunya, orang tuanya, maka orang tua sama anak kudu didik akhlak yang baik, kudu nyontohin bagaimana ibunya ini orangnya rajin syukur, ibunya lemah lembut kalau suaminya manggil mama, labai, papa, itu kan anak niru, betul nggak? Dipanggil mama, hei, panggil mulu sih. Begitu anaknya dipanggil sama mamanya, ade, hei, mama manggil mulu sih, ade lagi nonton gitu. Nah itu kan niru, peniru ulung. Jadi mari kita jadi guru terbaik insya Allah buat anak-anak kita. Ya baik ibu-ibu, sekarang yang kita bahas adalah adabul mu'allim. Insya Allah bulan depan kita masuk ke adabul muta'allim, ya, adab seorang murid terhadap gurunya. Dan insya Allah bulan depan nanti saya bawa ini juga terkait fikih Ramadan, fikih puasa. Karena bulan depan kita penutupan pengajian. Februari kalau Allah ridho, Allah karuniakan, mudah-mudahan kita masuk Ramadan semuanya, panjang umur, sehat afiat. Nanti ngajinya dilanjut pada Ramadan insya Allah. Baik ibu sekalian, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sebelum zuhur ya? Kita lagi zuhur ya. Nggak ada yang nanya nih ya? Ada atau mau yang lain, permasalahan lain? Nggak apa-apa. Silakan. Waalaikumsalam. Masalah haid begini, haid ini kan permasalahan yang semua ada dalam kitab fikih, baik yang basic ya, yang tipis, ataupun kitab-kitab yang tebal gitu. Jadi haid, kalau kita mau tahu itu haid atau bukan, ada beberapa syarat itu dikatakan haid atau bukan. Satu, orang yang keluar darah sudah mencapai usia 9 tahun. Jadi kalau ada anak kecil dia keluar haid tapi di bawah usia 9 tahun, maka itu namanya darah fasad, bukan darah haid, ya. Jadi keluar haid itu minimal di kisaran 8 tahun takriban, jadi hampir 9 tahun, 8 menuju 9 itu sudah dikatakan haid kata para ulama, ya. Tapi kalau ada usia di bawah 8 tahun ke bawah dia keluar darah, itu bukan haid, namanya darah fasid, darah yang rusak. Nah, syarat pertama keluar darahnya di usia 9 tahun ke atas. Syarat keduanya, darah yang keluar itu sudah terakumulasi atau terjumlah totalnya sebanyak 24 jam. 24 jam atau sehari semalam bahasanya ya. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i paling lamanya haid adalah 15 hari. Jadi begini, misal ada orang yang dia udah keluar darah 3 minggu, ya. Lalu mana yang haid, mana yang bukan ustazah? Hitung saja begini. Kalau dia biasa keluar haid, kan dia punya ini, kalau bahasan haid itu panjang sebenarnya. Dia punya yang namanya adah, kebiasaan, ya. Dia punya waktu kebiasaan dia keluar haid itu misalkan di setiap tanggal muda, di awal bulan, misalkan tanggal 1 sama tanggal 2 dia keluar haid. Ini udah hitungannya nih.
Begitu dia keluar haid lagi di bulan depan, loh kok ini lebih dari 7 hari, bahkan 3 minggu gitu. Jadi dihitung, kalau selama 7 hari dia haid itu sudah total keluarnya 24 jam, maka itu sudah masuk dalam kategori haid. Tapi kalau selama 7 hari dia keluar darah, dia totalkan selama 7 hari itu dan gak ada totalnya 24 jam. Misal gini, hari pertama 2 jam, hari kedua 1 jam, hari ketiga setengah jam, gak keluar lagi. Di total sampai 7 hari gak nyampe 24 jam, maka itu bukan haid. Tapi kalau contoh yang gampangnya kan begini ya, yang enaknya tuh sehari semalam keluar haid gitu ya, nah, ini sudah pasti haid. Dan tadi kita bisa ikut hitungan dari mazhab Syafi'i begini, kalau dia sudah melewati masa 15 hari dan dia sudah meyakini bahwa haid itu sudah terkumpul selama 24 jam dalam 15 hari pertama, maka di hari ke-16 itu bukan lagi haid, tapi itu istihadah, darah penyakit gitu ya Mbak ya. Kalau masih keluar, nah untuk darah istihadah ini, kalau dia masih keluar, maka dia boleh tetap sholat. Dia harus tetap sholat, puasa, ya. Cuman setiap mau sholat dia bersihin dulu, dia ganti pembalut gitu. Jadi boleh untuk tetap sholat, beribadah ya. Karena istihadah itu bukan seperti darah haid yang menghalangi sholat dan lain sebagainya, gitu. Seperti itu, ya. Mbak ya. Ada lagi ibu-ibu? Sudah ya? Satu lagi. Betul. Jadi pokoknya kalau kita lagi disakitin, kita menghadapi takdir yang menurut kita tuh aduh nyesekin dada gitu ya. Kan kalau kita senang itu kita ngucapnya alhamdulillah kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ih, suami biasanya ngasih uang belanja 50.000, hari ini 5 juta ngasih. Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita senang dan redha. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ternyata kalau kita mendapati perkara yang kita nggak senang, yang kita hadapi apapun itu, biasa uang belanja tadi 5 juta, kok tumben hari ini 15